Episode 24, Takut Luluh. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya. Andai saja kamu sadar bahwa aku mencintaimu meski kenyataannya kau milik orang lain. Aku sudah berusaha menunggu hari itu tiba, di mana aku terhempas kenyataan dan memilih menjauh dari hidupmu. Mungkin aku bisa memaafkan kesalahanmu, semuanya. Kecuali untuk ketidakpercayaanmu tentang janin ini. Sangat mengecewakan. Aku tak percaya kamu meragukan darah dagingmu sendiri. Apa aku serendah itu di matamu, hingga kau menutup mata untuk melihat kenyataan? Sakit. Aku tak pernah sejatuh ini sebelumnya. Kamu cinta pertama yang disaksikan semesta dalam sunyi, dan kamu juga yang menancapkan luka dalam hati ini. Aku tak tahu apa aku bisa melupakanmu sedang bayangmu sangat melekat dalam ingatan. Aku semakin rapuh dengan hadirnya malaikat kecil kita. Aku tak tahu bagaimana menghadapi kenyataan di masa depan. Bagaimana jika anak ini bertanya ayahnya? Apakah aku akan mengatakan yang sebenarnya? Aku sudah kejauhan berpikir. Untuk yang terakhir kalinya, aku mencintaimu, Araf. Akan kututup semua tentangmu hari ini, sebagaimana kamu tak mengakui darah dagingmu sendiri. Airi meletakkan iPad yang diberikan John, seraya memeluk lututnya dengan isak yang tak kunjung mereda. Melepaskan cinta pertama itu sulit, dan benar kata pepatah, kalau cinta pertama itu sulit dilupakan. Airi menghapus air matanya dan menghembuskan nafas kasar. Ia sudah bertekad untuk bangkit dan menjadi wanita yang kuat. Jadi, ia berusaha bangkit meski sulit. John tak bisa fokus dengan pekerjaannya. Sebagai sesama lelaki, ia tahu apa yang sedang dirasakan Araf saat ini. Terlihat jelas bagaimana Araf begitu terpukul dengan kepergian Airi. Aku harus segera pulang dan bertanya yang sebenarnya kepada Airi. Kalau mereka hanya salah paham, kenapa gak diselesaikan saja dengan baik? Ujar John resah seraya meremas tangannya. Masih terlalu siang untuk pulang, namun urusan Airi tak pernah bisa ia nomor duakan, sehingga ia meminta sekretarisnya untuk menghandle semua pekerjaannya. Banyak karyawan yang merasa heran dengan atasannya, yang tak biasanya seperti itu. Jonathan meninggalkan meeting dengan petinggi perusahaan begitu saja. Airi, meskipun kamu tak bisa menerimaku sebagai kekasih, setidaknya jangan buat aku khawatir seperti ini dong. Seru Jonathan lirih seraya mengemudikan mobilnya. Saat ini ia sedang berada dalam situasi rumit, di mana ia harus berada di tengah dua orang yang saling mencintai, sedangkan cintanya sendiri bertepuk sebelah tangan. Sangat sakit, bukan? Menempuh waktu 40 menit membuat Jonathan bosan. Ia segera turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam rumah. Ia berhenti di depan pintu sebentar, menarik nafas dan memejamkan matanya sebentar untuk menata hati yang sudah tak berbentuk. Andai saja kamu mau menjadi istriku, mungkin kamu yang akan membukakan pintu dan tersenyum menyambutku, Ai. Batin Jonathan. Ia segera menggelengkan kepalanya cepat, karena dirasa itu sangat tak mungkin, kecuali dengan izin Tuhan yang Maha Segala. Ia membuka pintu dan melihat sekitar. Semuanya seperti sebelumnya, hanya ada bibi yang setia membantunya merawat rumah ini. Nak Nathan, sudah pulang? Tumben pulangnya siang gini. Mau lihat non Airi ya? Tanya Bisri dengan senyum ramah seperti biasa. Iya Bi, mau lihat Airi sebentar. Dari tadi dia gak keluar kamar Bi. Tanya John sedikit cemas. Ia takut Airi akan berbuat yang tidak-tidak, mengingat ia mendengarkan percakapannya dengan Araf tadi pagi. Dengan tergesa ia melangkah menuju kamar Airi yang masih tertutup rapat seperti sebelumnya. Jantungnya berdebar setiap kali akan bertemu dengan wanita pujaannya itu. Airi, panggil John dari luar pintu. Ingin sekali ia langsung membuka pintu itu dan memeluk Airi erat. Namun ia takut semakin memperbesar jarak antara mereka saat ini.
Hingga 3 kali panggilan tetap tak ada sautan. John membuka pintu yang tak terkunci itu. Ia bernafas lega saat melihat Airi sedang meringkuk di bawah selimut di atas ranjang. Ia berjalan menghampirinya dan duduk di kasur sebelahnya yang kosong. John mengamati wajah Airi yang pucat dan sendu. Ada bekas air mata di pipinya, membuat John mau tak mau menghapus air mata itu pelan. Ia melakukannya dengan sangat hati-hati dan penuh cinta. Melihat Airi seperti ini membuatnya terluka. Selama ini ia berusaha membuatnya bahagia. Namun nyatanya orang lain yang membuatnya terluka dan berkeping seperti saat ini. "Araf," ujar Airi lirih seraya memegang tangan John yang sedang mengelus pipinya, membuat tatapan mereka bersirobok dan salah tingkah. "Maaf," ujarnya bersamaan. Airi yang melihat John di sampingnya segera bangkit dan bersandar di kepala ranjang untuk mengumpulkan kesadaran. "Maaf, aku kesini khawatir sama kamu. Makanya aku cepat pulang. Kata Bibi sejak tadi pagi kamu belum keluar kamar," tanya John lembut dengan sedikit salah tingkah. "Lagi males, John. Terima kasih kamu sudah peduli sama aku. Tapi jangan membuatku merasa bersalah seperti ini. Jangan sampai gara-gara aku, kamu merombak schedule kamu dan membuat semuanya jadi berantakan," ujar Airi tak enak hati. "Selama ini kamu tak pernah menggangguku, Ai. Aku yang suka melakukan semua ini," jawab John tak kalah halus. Ia memegang tangan Airi erat dengan senyum manis, membuat kadar ketampanannya meningkat. "Aku mau tanya tentang hubunganmu dengan Araf. Boleh? Maksudku, sebagai orang yang berada di antara kalian, aku ingin tahu permasalahan yang sebenarnya. Kenapa kamu bisa bertengkar dengannya? Tapi kalau kamu keberatan untuk cerita ya gak apa-apa. Aku akan nunggu kamu siap," sambung John panjang lebar, membuat Airi menghela nafas berat dan menatap John lekat. "Aku harap setelah kamu mendengar ceritanya, kamu gak berubah sama aku. Dan semoga tidak ada lagi orang yang akan bertanya tentang masalah ini. Karena sama saja dengan menggali luka itu semakin dalam," ujar Airi lirih dengan mata yang berembun. Sesak mengingat masalah rumitnya kali ini. Bahkan lebih sakit dari makian orang tuanya yang tak pernah berhenti. "Aku hamil," ujar Airi mulai bercerita tentang pokok permasalahannya. John terkejut mendengarnya. Namun, ia menghormati Airi dengan tak memutus ceritanya. Hatinya seperti dihantam batu besar yang menghimpit, membuatnya kesulitan bernafas. Awal ceritanya sudah membuatnya begitu terluka seperti ini. "Malam itu, aku gak pulang ke apartemen Araf. Mungkin kamu bingung kenapa aku bisa tinggal satu atap dengannya dan tak pernah berpapasan sama kamu. Aku berangkat pagi, jauh sebelum kamu biasa berangkat kerja. Aku tak ingin kamu semakin terluka meskipun sekarang aku tahu posisi kita sama. Malam itu, malam sudah larut. Aku berpikir untuk kembali ke apartemen dan membicarakan baik-baik hubungan kami. Namun, Pak William datang dan memintaku untuk pergi. Aku tahu, sebagai ayah, pasti ingin melihat anaknya bahagia. Dan setelah aku pikir, aku pun juga sama. Aku ingin melihatnya bahagia dan bersanding dengan wanita yang pantas. Sebaik apapun aku dan secantik apapun aku gak memungkinkan kita untuk bersama. Karena kita berbeda. Aku tak bisa berpikir lagi setelah pertemuan itu. Pak William pergi dan kamu datang. Maaf, kemarin aku terlalu keras sama kamu. Karena aku tak ingin kamu terlibat, meski kenyataannya aku masih melibatkanmu juga dalam permasalahanku. Airi menghembuskan nafas berat dengan kepala tertunduk. Aku tak tahu apa yang terjadi setelah itu. Semuanya gelap dan ketika aku membuka mata,
Araf sudah ada di sampingku dengan ekspresi yang tak bisa aku tebak. Dia berkata kalau aku hamil. Ujar Airi seraya menyeka air matanya yang mengalir. Ia tak bisa menahan kesedihannya setiap kali mengingat kejadian itu. Yang ada di pikiran aku saat itu hanya bagaimana cara aku bisa terlepas darinya. Karena hubungan kami yang sudah diambang batas kehancuran. Hubungan tanpa status yang sudah di ujung tanduk akan kalah dengan hubungan yang sudah terikat, kan John? Aku hanya diam di sampingnya dengan segala pikiran yang aku emban sendiri. Aku seperti hilang akal saat itu. Hingga aku tersadar dengan ucapannya yang menuduhku main belakang sama kamu. Jawab Airi, anak yang sedang kamu kandung ini anak siapa? Aku atau John? Perkataan itu masih terngiang jelas di telinganya, membuat air matanya semakin merebak. Dia meragukan anak yang sedang aku kandung, John. Ujar Airi lirih dengan terbata. Bahunya naik turun akibat tangis emosionalnya. Apa? Bagaimana bisa dia berkata seperti itu, Airi? Apa berarti dia menuduh anak itu anakku? Tebak John yang sudah bosan bungkam dan hanya mendengarkan. Ia tak habis pikir dengan Araf yang bisa berpikir sempit itu kepada Airi yang polos dan sudah dinodai olehnya. Tangannya terkepal menyalurkan emosi yang memuncak. Sungguh ia ingin memukul Araf hingga babak belur saat ini. Aku mengiyakan ucapannya dan tak membantah sedikit pun. Karena hanya ini yang bisa membuatku pergi darinya selamanya, John. Aku minta kamu tak menyakitinya seujung kuku pun. Aku tak akan memaafkanmu jika kamu sampai melakukannya, John. Please, hargai keputusan aku yang terakhir ini. Ujar Airi dengan tatapan memohon. John menatap lekat Airi. Matanya ikut berkaca-kaca mendengar cerita sahabatnya yang pelik. Tak disangka ternyata kenyataan yang ada sangat jauh dari bayangannya. Bagaimana bisa aku akan membiarkan dia menyakiti orang yang paling kucintai, Airi? Ujar John lirih seraya menggelengkan kepalanya. Kalau seperti itu ceritanya, aku akan bawa kamu bertemu Mama, agar kamu ada teman ngobrol dan curhat. Mama juga selalu tanya, kapan bisa bertemu sama kamu? Bagaimana? Aku gak akan membiarkan kamu merasa sendiri lagi. Ujar John seraya memegang tangan Airi erat. Mata keduanya saling bersirobok beberapa detik untuk menyelami perasaan masing-masing. Ia tak kuasa menolak, namun juga takut semakin merepotkan. Jangan berpikiran yang aneh-aneh deh. Mama sudah anggap kamu keluarga, jadi aku mohon, tinggal bersamaku di sana ya, please. Ajak John memelas. Ia tak pernah memohon seperti ini kepada seseorang, apalagi kepada perempuan. Untuk saat ini, aku gak bisa, John. Biarkan aku sendiri dulu. Aku ingin pergi jauh dari sini. Ujar Airi lirih dengan suara yang hampir tak terdengar. Maksudnya gimana? Tanya John dengan degup jantung yang berdebar hebat. Ia salah fokus dengan ucapan Airi. Apa Airi akan bunuh diri karena sudah menyerah dengan takdir? Oh tidak. Aku ingin pergi ke Jepang, minimal menjadi TKI lah di sana, daripada di sini nganggur dan ujung-ujungnya lebih sakit lagi. Mending pergi yang jauh aja. Ujar Airi membuat John menggelengkan kepalanya cepat. Sampai kapanpun aku gak akan membiarkan kamu menjadi TKI dimanapun itu. Kamu istimewa, Ai. Bahkan aku sendiri meratukan kamu di hatiku. Pokoknya aku gak izinkan dan gak akan membiarkan kamu pergi kemanapun. John menatap serius ke arah Airi yang sudah lelah berdebat. Kamu boleh pergi, asal sama aku. Bagaimana? Ujar John seraya menaik turunkan alisnya menunggu Airi yang masih terdiam karena terkejut. Aku takut luluh dan akan masuk ke lubang yang sama, John.
Kamu terlalu sempurna untuk aku yang ternoda. Jangan sampai karena tidak ada jalan keluar lain, aku semakin menyakitimu. Batin Airi dilema dengan penawaran John. Cinta memang membutakan siapa saja, membodohi orang sepintar apapun dia kalau dihadapkan dengan cinta. Sejatinya, kita akan melakukan apapun demi kebahagiaan orang yang dicintai. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Maaf jika terdengar suara bising di dalam ceritanya, karena untuk saat ini keadaan tidak memungkinkan untuk membuat cerita yang baik. Terima kasih.